Bisa jangan berhenti, karena biasanya kalau udah bisa berhenti nanti latihan yang ulang lagi. Makanya jangan bosan-bosan, kuncinya harus belajar menyukai. Setelah kita suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua. Amin, salam budaya. Oke lur, jadi kesempatan pada pagi hari ini nggak bosan-bosannya atau terus semangat lah kita dalam berlatih golok dan melestarikan budaya. Jadi untuk seduluran yang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang terus dilancarkan. Amin. Oke lur, jadi hari ini kita akan konten di dari kemarin ya, konten di alam hijau di luar ruangan supaya lebih semangat dan seger mata kalau lihat yang hijau-hijau gitu. Bukan duit maksudnya. Jadi lihat alam atau daun-daun hijau, jadi insya Allah menjadi penambah imunitas dan menambah kesehatan. Jadi seperti yang aku janjiin semalam, yang mana kita akan belajar spinner yang kita udah latihan semalam. Jadi pada pagi hari ini kita akan sedikit menambah untuk gerakan spinner supaya mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi seduluran dan bahan latihan bagi seduluran gitu. Jadi kita ulangi lagi, nggak bosan-bosannya, tentang apa itu spinner. Jadi spinner itu adalah teknik memutar golok menggunakan satu jari, yang tujuannya tak lain adalah untuk rangkaian di dalam seni permainan golok dan fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, semalam kan kita udah belajar spinner ke depan ya, depan, baru yang ke depan pakai jari manis ya. Oke, setelah itu kita simpan pakai telunjuk. Nah, ya kan, baru kita simpan ke belakang ini. Nah, pakai telunjuk. Jadi udah dapat 3 ya. 1 2 3. Oke. Jadi kita menggunakan 2 jari, artinya di jari manis sama jari telunjuk. Jari manis ke depan, jari telunjuk ke samping. Maksudnya ke depan, maaf, ini ke depan, ke atas bawah ya, baru ke kiri kanan, samping, baru di samping kanan. Nah, untuk teknik sebenarnya ya, jadi cara atau teknik pengambilan spinner ini mungkin seduluran yang udah bisa mungkin ya mudah, tapi yang belum bisa mungkin akan kesulitan, karena sebenarnya dibalik rasa. Jadi kita yang paling mudahnya mempelajari rasa tentang golok. Jadi bagaimana karakter dan bentuk si golok, baik itu bobot, bentuk, panjang gitu, ukuran lah istilahnya gitu. Satu lagi rasa. Jadi kalau udah dapat rasa itu udah gampang. Yang kedua teknik. Jadi di dalam rasa itu tetap ada teknik. Jadi menurut aku bagi yang belum bisa harus mempelajari tekniknya supaya bisa dengan mudah berlatih atau melakukan gerakan spinner ini gitu. Oke, jadi spinner ini kan ada ayunan di sini ya. Kita perhatikan. Kita fokuskan dulu ya. Nah, kelihatan. Nah, gini. Nah, spinner ini, jadi golok ini muter ke bawah. Nah,
Jadi kan ada pengaitnya, seperti aku bilang, nggak semua golok bisa digunakan untuk spinner. Jadi hanya golok-golok yang memiliki pengait. Makanya teknik pengambilan spinner ini diusahakan untuk bisa memahami putaran atau rotasi si golok. Karena mungkin setiap golok itu akan memiliki putaran atau rotasi yang berbeda-beda gitu loh. Makanya spinner ini diperlukan untuk memahami lintasan atau rotasi dari putaran si golok itu sendiri. Paham sedulurannya? Jadi terkadang golok ini ada dia yang langsung ke bawah ayunannya, putarannya. Ada dia yang ke depan dulu. Ada dia yang langsung musing kenceng. Nah, jadi tentu treatmentnya berbeda-beda. Kayak seperti golok aku ini. Ini kalau misalnya langsung ku putarkan ke bawah, dia bakalan jatuh. Langsung kuputarkan ke bawah, bakalan jatuh karena rotasi atau lintasannya dia ke depan. Nah, harus ada mengikuti ke depan. Nah, jadi mungkin setiap golok berbeda-beda lur, makanya harus memahami karakter goloknya gitu. Jadi arah jatuh atau gerakan si golok ini kita udah paham gitu. Begitu maksudnya, karena berat dari gagang sama berat dari bilah itu kan berbeda-beda setiap golok, gitu maksud aku. Jadi kita harus benar-benar paham tentang golok yang kita miliki. Makanya kalau kita udah memahami spinner, tapi memang kuncinya harus sering-sering dilatih sih. Ini hanya sekedar teknik aja. Jadi ngayun ke depan gini. Nah, pelan-pelan aja. Supaya kalau pelan, seduluran bisa merasakan bagaimana putarannya. Tapi kalau udah bisa dapat, ya kencang pun nggak apa-apa. Kalau misalnya sekali-sekali gini udah lancar, seduluran bisa coba untuk menambah putaran. Nah, maksudnya menambah itu menambah banyak putaran. Jadi ini tadi yang cuma sekali, seduluran bisa tambah menjadi 2 kali. Nah, begitu lur. Kalau misalnya udah bisa 2 kali sampai 8 kali kita ulang kayak seperti latihan biasanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah bisa 8 kali. Kita tambah hitungannya jadi 2 kali gerakan. Kita hitung sampai 8 kali juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah bisa misalnya 2 kali. Nah, udah bisa kira-kira udah lancar, seduluran pengen nambah boleh 3 kali. Nah, udah bisa 3 kali, 4 kali. Nah, kalau misalnya udah lancar ya bisa sebanyak-banyaknya istilahnya gitu. Jadi bisa divariasikan dengan menggerakkan jari. Paham seduluran ya untuk spinner. Jadi seperti itu teknik dasarnya. Nah, setelah bisa ke depan gini, udah kita simpan. Nah, teknik penyimpanannya ya, kalau yang udah tahu bisa diikutin, dan yang belum tahu boleh diperhatikan. Perhatikan seduluran ya. Sini putar. Nah, ini masuk. Nah, langsung simpen. Kita ulangi. 1, putar ke depan. Langsung jari tengahnya masuk ke belakang, disilang. Masuk, simpan. Nah, paham seduluran ya. Jadi setelah kita simpan, dapat. Nah, ini masuk ke sini. Jadi si jari telunjuknya ini masuk ke sini. Nah, diputar. Nah, kita ulangi pelan-pelannya. 1, simpan, masuk. Nah, dimasukin ini, dimasuk. Udah tinggal putar gini aja. Nah, ke depan gini melintang. Nah, gitu. Kelihatan seduluran ya. Kayak tadi juga proses latihannya. Sekali dulu lancar, udah bisa tambah 2 kali, udah bisa 2 kali tambah 3 kali, sampai ibaratnya benar-benar lancar. Nah, baru setelah ini ke samping. Gitu juga, sama sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai benar-benar lancar. Nah, ini jadi bahan untuk seduluran. Mudah-mudahan bisa enak, bisa lancar istilahnya putarannya gitu.
Nah gitu lur. Jadi memang sih sebenarnya kuncinya harus sering-sering atau rajin-rajin mengulang. Karena dengan kita rajin mengulang, insya Allah gerakan yang kita pengen kuasai pelan-pelan bakal ada peningkatan, kemajuan, kemahiran gitu. Karena memang ibarat golok atau senjata tajam, besi semakin diasah maka akan semakin tajam. Begitu juga kita. Nah gitu lur. Jadi memang jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh dalam berlatih. Satu gerakan atau dua gerakan saja cukup dilatih sampai mahir gitu. Jadi seduluran bisa puas dengan seduluran bisa gitu. Nggak ada yang nggak mungkin, semua atau siapa aja bisa dalam bermain golok gitu. Jadi jangan batasi dirimu, teruslah belajar dan berlatih. Nah gitulah soal spinner. Satu kita tambah ya, kan ini yang semalam kita ini bisa kita kombinasikan. Satu simpan, langsung 2 3 ambil. Oke, 1 langsung. Nah kalau seduluran udah lancar bisa satukan gitu, jangan pakai berhenti, langsung dia. Jadi 1 2 3 lempar, dah. 1 2 3. Nah gitu lur, seduluran pasti bisa lah di rumah dalam melakukannya spinner golok. Nah oke. Nah jadi selanjutnya akan aku tambah nih satu challenge lah istilahnya untuk seduluran, yang mana sama juga spinner juga gerakannya. Mulai dari sini 1 2 3. Oke, dari sini ambil, lempar ya kan, simpan, kasih lagi, ulangi ya. 1 2 3 lempar, kasih. Jadi ini di bawah posisi spinnernya. Gimana seduluran? Jadi kalau seduluran udah mahir di tahap ini, ini ambil, udah sini simpan, langsung ambil, kasih spinner gini, baru dari bawah. Stop. Nah, itu bagaimana caranya? Inilah akan kita kupas, akan kita pelajari. Nah dari sini seduluran kan 1 2 3 lempar, kasih ya, simpan dulu, kasih lagi kayak tadi yang kedua tadi ya, yang kedua tadi kasih, baru dibalik. Nah dibalik ini, jadi ini muter ke sana, ini balas ke sini, balas berlawanan, tapi posisi golok di bawah menggunakan jari telunjuk. Nah ini tekniknya gimana? Tekniknya gini lur, seduluran taruh di sini. Kalau misalnya kita memposisikan memutar spinner ke sini, dah ke depan sini, posisi telunjuk lurus aja nggak apa-apa. Tapi kalau posisinya ke bawah sini, kalau posisi telunjuk seduluran turun lurus, mungkin ada kemungkinan besar jatuh, tapi bisa juga enggak. Nah jadi untuk amannya bagaimana? Biar amannya seduluran, telunjuknya jangan dilurusin, tapi dibengkokin seperti ini. Jadi si gagangnya atau si kaitannya itu nyangkut di sini. Udah posisi gini, seperti ini. Seduluran bisa praktekkan di rumah. Jadi pengait. Nah, ada kaitan. Nah, gitulah pelannya. Ngait. Gitu, paham sedulurannya? Jadi memang harus sering-sering diulang karena untuk melatih keseimbangan golok seduluran gitu. Jadi dari sini, nah kalau nggak bisa langsung banyak, sekali aja dulu. Makanya kan kayak tadi aku bilang, tekniknya sekali-sekali aja dulu. Kalau kiranya udah lancar sekali, tambah 2 kali. Kalau udah lancar tambah 3 kali, 1 2 3. Jadi memang perlu penguasaan. Cara melatih penguasaan ini harus dilatih tiap hari, harus diulang terus, jangan bosen.
Dan kalau udah bisa jangan berhenti, karena biasanya kalau udah bisa berhenti nanti latihan yang ulang lagi. Makanya jangan bosan-bosan, kuncinya harus belajar menyukai. Setelah kita suka, kita ulang-ulang, nah, insya Allah lah bakalan nggak ada lah rasa jenuh itu. Nah gini, pasti bisa lah seduluran. Nah, jatuh nggak apa-apa, makanya kan kayak aku bilang, usahakan kita bermain itu di karpet, kalau nggak di rumput, supaya apa namanya, seduluran kalau goloknya jatuh itu tetap aman gitu. Paham seduluran ya? Oke, kita ulangi lagi. Nah, jadi kita udah dapat berapa ya? 1 2 3, ini tadi 4, jadi 4 spinner ya. Kita udah dapat 4 spinner. Kita coba 2 kali 2 kali. 1 2 simpan, 1 2 simpan, 1 2 simpan. Kita kasih, ambil 1 2 1 2. Kelihatan seduluran ya. Kita ulangi lagi. 1 2 ambil, 1 2 1 2 kasih, simpan, 1 2 1 2. Nah, bisa langsung apa namanya, pakai sabetan itu. Bisa lah seduluran, pasti bisa. Memang nggak mudah tapi pasti bisa kalau sering dilatih. Kita coba kirinya ya. 1, ambil, kasih, simpan lagi, kasih. Kita ulang. 1, simpan, belakang, kasih, ya. Kasih. Kunci atau pola di dalam permainan spinner memang harus dilatih supaya lancar dan mahir. Karena memang sebenarnya sih mengasihkan ya kalau menurut aku main golok ini. Mau dibilang enggak juga ya, memang itu yang kurasakan. Makanya kan belajarlah seduluran merasakan juga. Tapi ya menurut aku ya sebagian besar seduluran yang nonton video ini pasti seneng golok lah. Apalagi laki-laki ya. Tapi ya mau laki-laki mau perempuan nggak ada masalah. Karena bagi aku nggak ada batasan untuk bermain golok ini. Mau anak-anak juga, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, ya semua boleh main. Asalkan dengan prinsip atau ibaratnya keselamatan, safety yang lebih baik gitu. Jadi saya bilang berulang-ulang, kalau dalam berlatih golok diusahakan untuk menggunakan golok yang tumpul, jangan golok yang tajam. Tapi misalnya seduluran punya golok yang tajam, kepingin dipakai untuk latihan, ya ditumpulin dulu. Bisa di amplas atau di, ya ngertilah seduluran bagaimana cara menumpulkan golok. Karena konteksnya untuk latihan gitu, sebisa mungkin untuk aman gitu, pikiri keselamatan kita juga gitu maksudnya. Kalau misalnya main golok, usahakan main di karpet, kalau nggak main di rumput, agar kalau misalnya goloknya jatuh itu nggak rusak gitu lur. Jadi harus kita perhatikan hal-hal seperti itu, jangan kita abaikan. Karena ya belajar juga lah, peduli sama diri sendiri, peduli sama golok yang kita punya. Jadi istilahnya merawat lah, menjaga. Karena ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah inilah maksudnya yang ku bilang. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk spinner depan, spinner samping ini, di samping sana, baru spinner sini, spinner bawah. Kayaknya udah cukup. Nah,
Nanti di sesi latihan spinner berikutnya aku bakalan kupas tentang spinner yang di belakang sini. Kita turunkan dulu kameranya biar kelihatan. Nah, jadi di sesi berikutnya aku bakalan kupas tentang spinner di belakang ini. Nah, cuman ya sedulur harus kuasai dulu spinner-spinner yang tadi supaya polanya itu nggak sia-sia, tetap ada langkah gerakan. Nah. Gitu. Oke, kayaknya sekian dulu dari aku, Lur. Semoga terposisikan, semoga menjadi manfaat untuk seduluran dimanapun berada, menjadi bahan referensi dan bahan latihan. Mohon maaf, aku bukan guru atau pelatih golok, aku hanya seorang pemula yang senang golok, yang berharap ingin sharing kepada seduluran agar seduluran yang ingin atau yang mau dalam berlatih golok bisa kepancing, kepingin latihan. Dan yang senior atau yang sudah master main golok, aku mohon maaf apabila ada tutur kataku yang salah dan permainanku yang kurang berkenan sama senior atau sesepuh dan master golok. Aku mohon maaf. Oke, kita tutup. Aku Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia. Sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golokers, siap. Salam budaya untuk Indonesia. Oke.